10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang terlaksana pada tanggal 26 dan 28 pada malam mulia Raden 2 Bukit Saidun posisi serah terima Bapak Salim ini sudah diserahkan dan diterima oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah disiapkan untuk menerima dan mengantar ke tempat di mana Bapak Salim ini ditinggal. Prosesi acara serah terima Bapak Kasali keliling yang terlaksana di dalam Jemaat Mustahil Isro. Perkenannya kita boleh dimungkinkan berada dalam satu persekutuan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian Mazmur 105
ayat 1 dan ayat yang kedua. Ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, lanjutkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Mari kita beribadah. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi di dalam nyanyian rohani 54 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Memandang palang rajaku, memandang palang rajaku yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur donggaku dan harta hilang harganya. Beri Tuhan yang ku megang, melakukan matimu. Ku persembahkan dunia dan untungnya kepadamu. Bapak Ibu warga jemaat yang Yesus Kristus kasih, kita datang pada mazmur puji-pujian. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 117. Mazmur 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu sudah mendapatkan mazmur puji-pujian kita di saat malam hari ini. Cara membaca, saya mendapat judul dan ayat 1 dan ayat yang kedua kita baca secara bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Tuhan, kami berikan kesempatan kepada vokal grup Payesia untuk memuji Tuhan dengan lagu yang disiapkan.
Baik, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat malam hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-38. Kitab Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mendapatkan bagian firman Tuhan di saat malam hari ini, saya baca dan Bapak Ibu ikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tiba hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami persiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katanya kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkat
Berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulai mereka mempersoalkan siapa di antara mereka akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang.
Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Sampailah di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kami berikan kesempatan kepada paduan suara jemaat untuk memuji Tuhan dengan lagu yang sudah disiapkan. Waktu kami berikan. Tinggalkan kemuliaannya, Dia tahu tujuannya, layu bukit tuntutan yang suci, serahkan hidupnya bagiku. Kalau bukan kasih, air akan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga hanya impian, tak seindah kini. Kalau bukan kasih, saat terakhir dia ingat terbunuh di sisinya. Dengan kasih sayangnya berkata, dan bawa dia masuk surga. Kalau bukan kasih, air akan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga hanya impian, tak seindah kini. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, air akan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga hanya impian, tak seindah kini. Kalau bukan kasih. Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini, di mana baru perjalanan kita dari week 5-6 kita menuju kepada, atau malam ini kita berada pada rayon 1-2. Tanggal 26 Maret kita membuka Pataka
salib dalam rangka memperingati minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana di Jemaat GKI Ferat Innsrom setiap tahun kita melaksanakan Pataka Salib. Dan di malam hari ini kita masuk pada malam atau hari yang kedua. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini ada 3 pembacaan firman Tuhan. Pertama, persiapan untuk makan Paskah. Kedua, penetapan perjamuan malam. Ketiga, percakapan waktu perjamuan malam. Pembacaan ini panjang sampai tadi yang melayani atau pemimpin liturgi baca, saya duduk, wah ini nanti ada yang bisa tidur kah? Tapi tidak, kita tidak tidur, kita masih semangat. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, pembacaan ini sudah 3 pembacaan ini judulnya kita sudah mengerti, dan bukan saja baru malam ini kita baca dan mendengar. Di sini ada 2 ayat yang saya ambil untuk kita, yaitu ayat 33 dan ayat 34 yang berbunyi demikian. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati. Berkata, ia bersama-sama dengan engkau. Ayat 34 berbunyi, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Biasa di dalam kehidupan kita itu kita menghadapi sesuatu tentu. Ada yang menyatakan, saya siap. Kenapa sih? Saya siap. Saya akan menghadapi dia. Pak, saya ini baru. Betulkah? Tuhan Yesus, dia mengadakan perjamuan. Dan dia memerintahkan kepada 12 muridnya untuk mereka harus mempersiapkan tempat untuk perjamuan. Tadi itu terdapat di dalam ayat yang ke-7. 22 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian dia tetapkan hari atau malam untuk mengadakan perjamuan kudus dengan para muridnya. Itu terdapat di dalam ayat 14 sampai ayatnya yang ke-23. Kemudian dia di dalam perjamuan makan malam atau percakapan waktu perjamuan makan malam, mereka murid-muridnya mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi tadi kita sudah lihat begitu tempat ini kain terbuka dan Bapak Ibu melihat bagaimana
12 murid Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus sesuai dengan fragmen tadi. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, di dalam percakapan mereka hanya satu hal saja, yaitu Petrus dia menyatakan sikap bahwa dia bersedia masuk penjara, dia bersedia mati bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu Iror Petrus bariba, wa ifai Petrus selama iwarpi bos kombrang kami, ifai Petrus kembar yedi. Jadi Petrus rasine nari roba do jamine na mango ko sia sor bekior va. Wai nara sewa frosiani don sampai sor bekior. Pada saat ini ayam tidak akan berkokok, tetapi pada saat engkau menyangkal aku, maka ayam berkokok 3 kali. Jadi cerita ini bukan malam ini baru kita dengar sampai ada yang sudah bosan. Kira-kira bosannya bagaimana? Lonceng bunyi juga cara mau ibadah, baik unsur PAR, PAM, PW, PKB, apalagi ibadah Ferat 1, ibadah Ferat 2. Kita menyatakan sikap bahwa saya adalah anggota Sidi Jemaat. Saya adalah anggota Jemaat GKI Ferat Inshrom. Tetapi kenyataannya tidak. Ada yang betul-betul sebagai warga Jemaat Ferat Inshrom, dan ada yang masa bodoh. Sama dengan Petrus, dia menyangkal. Peristiwa ini terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang bagaimana kita di Inshrom ini? Bagaimana sebagai warga Jemaat GKI Ferat Inshrom ini? Malam ini kita mau menyatakan sikap. Persiapan petaka saja. Ada yang duduk nonton. Jadi ada yang nanti bilang, bah, setiap tahun tuh majelis kamu ini atau kamu bikin ton capek sampai mengganggu pekerjaan sekali. Padahal dia menyatakan sikap, dia adalah pengikut Yesus, bagian dari murid-muridnya. Dan dia menyatakan bahwa saya akan mati bersama-sama dengan engkau. Saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Bapak, Ibu jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Tapi yang sekarang terjadi pada saudara dan saya di Jemaat GKI Ferat Inshrom. Bapak dan saya telah menyatakan sebagai warga Jemaat GKI Ferat Inshrom, baik sebagai anggota unsur PAR, baik sebagai anggota unsur PAM, baik sebagai anggota unsur PW, baik sebagai anggota PKB, dan juga sebagai majelis jemaat. Bagaimana kita mau mengikut Yesus? Bagaimana kita mau menjalankan tugas dan pelayanan ini? Kita menyatakan sikap bahwa saya adalah anggota
Jemaat GKI Ferat Insrom. Tetapi ada tanggung jawab. Ya, kita duduk lihat saja. 1-2 orang jatuh bangun, yang lain diam. Jadi jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia harus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tadi sudah lihat, sudah nonton fragmen di mana ke-12 murid Yesus. Bagaimana kita bersekutu dengan Yesus? Bagaimana kita makan bersama-sama dengan Yesus? Bagaimana kita minum bersama-sama dengan Yesus? Selama ini kalau saya lihat namanya perjamuan, itu warga jemaat GKI Ferat Insrom banyak, tapi dihitung dengan jari. Padahal jadi anggota sidi jemaat banyak sekali. Tapi kalau datang perjamuan, dihitung dengan jari. Kita sudah mengaku tapi ya. Jadi memang sama dengan Petrus. Peristiwa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Maka di dalam pelayanan kita ke depan, di dalam tugas dan tanggung jawab kita ke depan, di jemaat GKI Ferat Insrom adalah jemaat persekutuan di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajak kita untuk kita siap berkorban dalam tugas dan pelayanan kita sebagai unsur pengasuh sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai anggota PAM, sebagai anggota PW, sebagai anggota PKB, dan juga majelis jemaat. Kita memiliki tanggung jawab semua. Jadi kita tadi sudah lihat fragmen yang telah ditunjukkan lewat meja perjamuan 12 murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka untuk menyatakan masa kesengsaraannya. Dia mati karena dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di dalam menjalankan bahkan melayani Tuhan lewat petaka salib ini. Besok lusa tanggal 30 kita antar ke Bethesda dan Tiberias. Kiranya kita lebih tambah lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Diberikan kesempatan kepada paduan suara vokal grup Bethesda Tiberias untuk melakukan lagu yang telah disiapkan, waktu dan tempat diberikan.
Terima kasih atas pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam kasih Yesus Kristus, kita membuka bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 132. Kita menyanyi ayat 1, 2, 3, 4 selanjutnya. Sementara kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan di dalam menjalankan tugas dan pelayanan pekabaran Injil di tanah Papua pada umumnya dan klasis GKI Biak Selatan pada khususnya. Nyanyian rohani nomor 132 ayat 1 dan selanjutnya. Ya Tuhan murah-Mu bakar, ya Tuhan murah-Mu bakar di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Ya Tuhan, kami tidak lain, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri, karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri, karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri, tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri, dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, dengan sekalian denda yang Kau beri. Kita ulangi dari ayat 1. Tuhan murah-Mu bakar di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Baik jemaat, mari kita
bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Di tempat yang maha tinggi dan maha kudus, tempat yang dikelilingi oleh malaikat surgawi, tempat yang tidak dapat kami manusia mengampiri karena kekudusan Allah. Di saat malam ini Tuhan Yesus, kami kembali memanggil nama-Mu, karena Engkau telah turun ke dalam dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, di mana Engkau menebus dosa-dosa kami, dosa dari moyang-moyang kami, orang tua kami, bahkan kami sendiri maupun anak cucu cece cici. Tuhan, di malam hari ini hamba bersama-sama dengan seluruh warga jemaat-Mu, kami berdiri di bawah kaki salib-Mu dan memandang Engkau tergantung karena perbuatan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membaharui umat-Mu di tanah ini, di tanah Papua. Karena kami sadar bahwa tanggal 5 Februari 1855 Engkau telah menyelamatkan moyang-moyang kami, orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Engkau sungguh luar biasa menyelamatkan kami, sehingga di malam hari ini Tuhan Yesus, hamba bersama-sama dengan hamba-hambamu di jemaat ini, merangkul jemaat-Mu, kami berdiri dan memandang salib-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, lewat petaka salib ini, umat-Mu memuji memuliakan Dikau. Lewat petaka salib ini di malam hari ini, jemaat-Mu bersama-sama dengan keluarga Festus Musen mensyukuri Dikau dan memohon pertolongan Tuhan atas anaknya yang sementara sakit berada di rumah sakit. Tuhan Yesus, lewat minggu kesengsaran, lewat kesengsaran-Mu Engkau nyatakan mujizat bagi keluarga ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga Mayor, istri dan anak-anak yang sementara berada di rumah sakit. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Ya Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, semua persembahan yang telah diberikan oleh warga jemaat-Mu, Engkau mau berkati, agar lewat persembahan ini menunjang tugas dan pelayanan pekabaran Injil di Jemaat GKI Ferat Insrom, Klasis Biak Selatan, dan pelayanan GKI di tanah Papua. Tuhan, kami tahu bahwa umat-Mu di tanah ini masih menghendaki, masih mendambakan suatu hari yang baru, suasana yang baru di tanah ini Tuhan. Oleh sebab itu lewat malam ini kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau mau berperkara bagi kami di tanah ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, jemaat kami akan mengucap syukur
membilang banyak terima kasih kepadamu karena Tuhan telah menolong kami di dalam perayaan Pataka, dalam menyongsong penderitaan Tuhan, di mana kami telah memasuki minggu ke-6. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati umat-Mu di jemaat ini, mulai dari rayon 1 hingga rayon 12. Orang tua-tua kami yang telah membangun jemaat ini, yang telah mendahului kami, dan anak-anak-Mu melanjutkan pelayanan pekabaran Injil di jemaat ini sampai Engkau datang kembali. Kami mau menyerahkan seluruh umat-Mu di jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap orang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan kepada pemimpin itu. Baik Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini, mari kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 85 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 85 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 menyanyi dalam keadaan duduk, ayat 2 menyanyi sambil berdiri. Ya Tuhan bimbing aku di jalan. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena anakmu sendiri tiada datang, berjalan dan berdiri jika Engkau jauh di tengah angin ribut dan ombak laut. Beri jangan aku takut bahaya maut. Kulihat bergemilang cahayamu, berilah jangan hilang percayaku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, dari kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah Pataka Paskah di saat malam hari ini. Shalom. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk menyiapkan tempat ini untuk kita malam ini hadir dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, persiapan kita ke depan untuk Bethesda, Tiberias, Siloam, Bukit Sion, Lahairoi, Betania. Sementara kita yang menyiapkan diri untuk menyambut Pataka Salib nanti. Semua ini dijadwalkan. Oleh sebab itu, atas nama majelis kami menyampaikan
menghimbau kepada Bapak Ibu untuk persiapan kita dalam rangka menyambut Pataka ini. Mari kita bersatu dalam suatu persekutuan rayon. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, atas semua kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, baru saja jiwa-jiwa kami yang lelah dapat disegarkan oleh firman kebenaran-Mu yang hidup. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, di saat ini juga warga Rayon 12 telah menyediakan berkat, yaitu makan dan minum. Sebelum kami ambil dan menikmati daripada itu, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati makan dan minum, agar kami dapat makan minum, dapat menguatkan tubuh jasmani ini, agar selalu kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa makan minum. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, meja makan sudah ada di bagian timur atau bagian kiri saya. Jadi kepada anak-anak Bapak Ibu yang sementara mau berjalan, jangan lewat jalan yang di pantai ini, yang di darat ini, tapi lewat jalan aspal menuju Bethesda, supaya ambil makan di sebelah. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Rayon 12, mari kita sama-sama mengawasi anak-anak ini supaya kesediaan makan yang sementara sudah disiapkan boleh kita mengambil bagiannya bersama-sama di dalam. Yang berikut kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami keluarga besar Rayon 12 mohon maaf atas kesedihan kami yang sementara kita kami bagikan berupa makan atau minum. Kami minta maaf karena itulah yang kami siap untuk menunjang kehadiran kita lewat ibadah Pataka Salib yang terlaksana di Rayon 12 Bukit Muria, Bukit Zaitun malam ini. Untuk itu kami sampaikan sekali lagi kepada ibu-ibu, atur bagian ini baik-baik sehingga anak-anak dan keberadaan yang ada di sini bisa mendapat bagian. Kami rasa itu yang tentu perlu untuk kami sampaikan kepada bagian garis belakang untuk pengaturan lebih lanjut. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Shalom.